Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Kristiawan di channelnya Angga Kristiawan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe channel saya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah jawaban Kristiani dalam menyikapi orang-orang yang di agama seberang yang mencoba untuk menggunakan Alkitab dalam tuduhan mereka bahwa Yesus bukan Tuhan, Alkitab bukan firman Allah dan lain sebagainya. Nah, saya di sini memposting di sebuah grup ya, seri mengenal Elohim sejati ya. Di sini karena di sini ada beberapa orang yang menanggapi postingan saya. Saya membuat dua premis di sini untuk menanggapi orang-orang yang sebenarnya tidak percaya Alkitab, menolak Yesus dan menolak Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Tapi sering mereka menggunakan Alkitab sebagai dasar utama untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya saya buat postingan ini. Jika Alkitab bukan firman Allah, maka Islam tidak percaya Alkitab ya. Premis yang pertama. Premis yang kedua, jika Islam percaya Alkitab adalah firman Allah, maka Islam mencintai Alkitab ya. Ada dua premis yang saya sajikan di sini. Nah, dalam hal ini saya mempertanyakan begini ya, secara logikanya ya. Mereka yang tidak percaya Alkitab tapi suka kutip atau bedah-bedah ayat Alkitab untuk membuktikan atau menanyakan yang memaksa Yesus bukan Tuhan, itu waraskah ya? Waras, dipertanyakan kewarasannya ya. Bagus kalau memahaminya secara utuh, sudah kutip sana sini tapi cara memahaminya dangkal ya dan setengah-setengah. Saya gambarkan di sini, saya kasih gambaran teman-teman. Andi tidak suka bencong, tapi Andi rela nikah sama bencong atau bahasa lainnya tinggal bersama bencong karena ingin membuktikan bahwa bapaknya si bencong bukan bapak kandungnya si bencong. Ya, paham ya? Andi tidak suka sama bencong, ya dia suka sama wanita, ya. Tapi dia rela tinggal bersama-sama, ya. Rela hidup bersama-sama untuk membuktikan bahwa bapaknya si bencong itu bukan bapak kandungnya. Nah, dari contoh ini membuktikan bahwa logika Andi cukup merepotkan diri sendiri. Apa yang diusahakan Andi cukup merepotkan dirinya sendiri. Nah, ada yang menanggapi teman-teman, ya. Kita lihat, ya. Ini ada beberapa yang tidak menanggapi yang di atas, ya. Mereka berdialog dengan orang lain. Nah, kira benar banget tidak percaya Alkitab tapi kutip ayat-ayat Alkitab. Bahkan Nabuat Muhammad dipaksa di dalam Alkitab. Ya. Nah, di sini kita lihat dari komentar Pai Mahendra ini ya. Muslim berpikir dengan tiga premis. Premis ketiga adalah sebagaimana yang dinyatakan Yeremia. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya ya. Di sini dia ingin menggambarkan surat itu adalah Taurat menjadi bohong ya. Tuduhan Yeremia sejalan dengan Al-Quran bahwa setelah terjadi penambahan, pengurangan dan perubahan letak suatu ayat dari tempat-tempatnya, selain pengikat, pelengkap dan pemerjelas, Al-Quran adalah juga berfungsi sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain yang sejalan bisa dikatakan berasal dari Tuhan. Sedangkan yang kontradiksi hanyalah karangan Yahudi Calvinis dan Gentil Christian di zaman dulu. Nah, saya mau tekankan kepada kalian ya yang setuju dengan pernyataan ini. Bahkan Alkitab berkata setitik iota pun tidak akan berubah di dalam Alkitab. Anda tahu iota? Iota dalam bahasa Ibrani ya itu adalah semacam hanya simbol titik, tapi itu dapat kalau itu hilang dapat mengubah banyak makna di dalamnya. Alkitab meyakini setitik iota pun tidak akan
pernah hilang, ya. Jadi bantahan ini hanya kami jadi hal ini hanya kami anggap sebagai ya snack biasalah untuk kami berpikir sedikit, ya. Ya, untuk juga selera humor kami menjadi lebih baik, ya. Lalu dia lagi menuliskan, Muslim tidak butuh Alkitab untuk mempercayai Al-Quran. Ya benar, benar, tidak salah hal ini. Banyak mujizat insani dekat dengan akal dalam Al-Quran yang membuktikan Al-Quran benar. Ya kalau kita bahas tentang ini menarik juga teman-teman. Kalaupun Muslim mengikuti ayat-ayat Alkitab, maka itu adalah untuk kalian sendiri, yaitu agar kalian mau berpikir gunakan otak di tempat yang semestinya deh, ya. Luar biasa sekali hambanya ini, ya, Pai Mahendra. Mantap sekali komentarnya, ya, disetujui oleh Vodik Dwi Surya. Sekarang berikan argumenmu yang rasional, no doktrin tentang dua premis yang kamu jadikan dasar analisis. Kau saja masih belum teliti, kan? Oke, saya di sini berkomentar teman-teman. Anda mengatakan bahwa kaum kalian menggunakan ayat Alkitab agar supaya kaum pengikut Yesus menggunakan otak dalam berpikir, ya. Itu titik pesan yang disampaikan oleh Pai Mahendra tadi, ya. Saya akan jawab dengan guyonan saja deh. Jika Alkitab tidak lulus uji Quran, ya, menurut kamu Al-Quran, menurut kamu, ya, menurut kamu saya taruh di dalam kurung, ya, karena mungkin hanya otaknya sendiri yang berpikir begitu. Mengapa Anda menggunakan standar yang rendah untuk mengajak kami berpikir menggunakan otak? Ya, dia menggunakan standar Al-Quran yang standar Alkitab yang katanya tidak lulus uji. Artinya apa? Ya, jadi di sini sudah jelas mana yang senada dengan argumen Anda yang tidak berpikir menggunakan otak, ya. Jadi kalau kalian ingin mengajak orang untuk berpikir lebih kritis, ambil sumber-sumber yang menurut kamu ini berbobot, ya. Bagaimana Anda menjadi guru kalau ajaran yang kalian gunakan, ajaran yang kalian sampaikan itu sumbernya hoax, teman-teman? Ya, jadi di sini jelas Pai Mahendra tidak menggunakan otak dalam berpikir, ya. Lalu di sini adakah Nasrani yang khatam kitabnya di sini? Ya, ini ada saya komentar sendiri di sini. Tapi kita fokus ke Pai Mahendra. Memang secara keseluruhan Bible itu tak lulus uji, ya. Yeremia, Mazmur, Matius menyatakan hal ini. Termasuk pula 74 pakar Alkitab sepakat dengan pendapat Yeremia, Daud, Yosua, Amasiah dan Joshua dan juga Al-Quran. Tapi Al-Quran juga tidak menuduh Alkitab 100% palsu, kan? Ya terserahlah, ya. Masih ada sisa-sisa kebenaran dalam Alkitab. Masih ada sekitar 18% yang asli menurut Yesus seminar. Apalah yang dikatakan ini, ya. Kita tidak nyambung, ya. Bagaimana kau mau mengklaim 100% asli sedangkan tokoh-tokoh dalam Alkitab di atas saja bilang enggak? Oke, saya jawab di sini teman-teman. Oh, di sini pertama, ya. Seenak jidat bapakmu Pai Mahendra menafsirnya, ya. Saya jawab begitu. Langsung dia coba belajar lagi deh sejarah kitabmu secara objektif dan lain sebagainya, secara histori Kristus, ya, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Oke, saya balas di sini teman-teman, sabar. Saya akan buka komentar saya. Saya harapkan kalian menonton ini sampai selesai, ya, sehingga kalian tidak hanya menjadi negatif oleh komentar saya atau komentar Pai Mahendra, tapi di sini saya akan menunjukkan pesan-pesan positifnya di dalam. Oke. Saya coba ikuti pemikiran Anda yang sempit itu walaupun sedikit terpingkal-pingkal ketawa Pai Mahendra. Jika 82 Alkitab palsu, tunjukkan kitab apa saja, ya, yang palsu itu. Dan 18% sisanya kitab yang palsu juga tunjukkan. Ya, atau 18% kitab yang asli maksudnya, ya, tunjukkan. Tolong deskripsikan menggunakan data sehingga menunjukkan dari mana dan di mana 82% bisa ada. Anda pasti bisa, kan? Anda kan orang paling cerdas, saya bilang begitu. Jawab ini. Tidak usah lari ke pertanyaan-pertanyaan dan tafsiran-tafsiran yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Cari di Google, ya.
Kak, supaya jawaban sedikit memuaskan. Ya, sampai saat ini hampir 30 menit teman-teman Pak Hendra tidak menjawab. Ya, Pak Hendra tidak menjawab. Nah, saya ingin tunjukkan begini. Saya ingin mengatakan begini. Stop bagi kalian ya menggunakan Alkitab sebagai tuduhan Anda ya tentang iman percaya kami. Stop, karena apa? Itu sebuah kebodohan bagi kami ya. Jika Anda tidak percaya silahkan ya. Jangan menggunakan Alkitab yang kalian kutip sembarangan ya. Itu sesuatu hal yang sangat membodohkan ya bagi kami. Tapi kalau dipikir-pikir kami juga apa ya teman-teman? Puji Tuhan lah ya, dalam ketidakpercayaan orang membuka Alkitab, mencari kebenaran dan membaca. Doa kami untuk orang-orang yang demikian cepat bertobat, cepat menerima Yesus. Sebab apa? Banyak kok juga ternyata orang Kristen yang ngomongnya cinta Alkitab tapi tidak membuka Alkitab, tapi justru mereka membuka Alkitab. Nah, dalam video saya ini ya, saya hanya ingin membuka logika mereka. Tapi jika mereka memaksa untuk menggunakan Alkitab, ya saya hanya bisa berdoa supaya Roh Kudus menjangkau hati mereka. Salam damai dari saya, Angga Kristiawan. Tuhan Yesus memberkati.